Shalom, selamat pagi. Tahukah saudara bahwa di dalam Alkitab ada dosa yang tidak dapat diampuni, yaitu dosa menghujat Roh Kudus. Kita tahu bahwa Tuhan Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Karena Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang, maka setiap manusia jika berdosa, mau bertobat dan mau memperbaiki hidupnya di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan mengampuni setiap dosa dari manusia tersebut. Tetapi di dalam Alkitab kita juga tahu bahwa ada dosa yang tidak bisa diampuni, yaitu dosa menghujat Roh Kudus. Mari kita buka di dalam Alkitab yang tertulis di dalam kitab Markus pasal 3 ayat 22, dan firman Allah berkata, "Dan ahli-ahli Taurat yang datang dari Yerusalem berkata, ia kerasukan Beelzebul, dan dengan penghulu setan ia mengusir setan." Dan di dalam Markus 3 ayat 28-30, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya semua dosa dan hujat anak-anak manusia akan diampuni, ya semua hujat yang mereka ucapkan. Tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak mendapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal. Ia berkata demikian karena mereka katakan bahwa ia kerasukan roh jahat." Apa arti menghujat Roh Kudus? Di dalam bahasa aslinya, bahasa Yunani, menggunakan kata blasphemia yang berarti satu, menyerang nama baik, reputasi seseorang. Kedua, tidak menganggap berharga atau meremehkan sesuatu. Dalam pengertian yang sempit, kata menghujat Roh Kudus artinya mengucapkan kata-kata yang merendahkan atau melecehkan Tuhan atau Roh Kudus. Tetapi di dalam arti yang lebih luas, menghujat Roh Kudus artinya tidak menerima karya Roh Kudus secara sengaja, berulang-ulang dan terus-menerus, sehingga Roh Kudus tidak lagi berbicara kepada orang tersebut karena orang tersebut mengeraskan hatinya. Saudara-saudaraku di dalam Tuhan Yesus Kristus, untuk sampai dalam tahap menghujat Roh Kudus, maka manusia harus melewati 3 tahap dalam dosa tersebut, yaitu tahap pertama, 1. Mendukakan Roh Kudus. Di dalam Efesus 4 ayat 30, firman Allah berkata, "Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan." Seseorang mendukakan Roh Kudus ketika seorang anak Tuhan hidup di dalam dosa dan tidak mendengarkan suara teguran Tuhan. Dosa yang dilakukan anak Tuhan tersebut akan pasti mendukakan hati Allah. Di dalam Kejadian 6 ayat 6, firman Allah berkata, "Maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya." Dalam hal ini orang percaya dipanggil untuk menyenangkan hatinya, hati Tuhan, dengan melakukan kehendak Bapa di surga. Tahap yang kedua adalah memadamkan Roh Kudus. Di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 19, firman Allah berkata, "Janganlah padamkan roh." Dalam tingkatan ini, Roh Kudus tidak lagi berbicara kepada orang tersebut karena orang itu tidak lagi mendengarkan suaranya. Mereka menganggap remeh Roh Kudus dan karyanya. Mereka yang disebut telah memadamkan Roh Kudus adalah mereka yang telah menutup hati nuraninya untuk mendengarkan suara Roh Kudus. Akhirnya yang dengar orang tersebut adalah suara dirinya sendiri. Dan tahap yang ketiga atau yang terakhir adalah menghujat Roh Kudus. Di dalam Lukas 12 ayat 10, firman Allah berkata, Tuhan Yesus berkata, "Setiap orang yang mengatakan sesuatu melawan anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi barang siapa menghujat Roh Kudus, ia tidak akan diampuni." Ada pertanyaan, apakah dosa menghujat Roh Kudus sama sekali tidak dapat diampuni walau lewat pertobatan yang sungguh-sungguh? Saya jawab, kalau orang tersebut masih sadar bahwa ia telah menghujat Roh Kudus, maka sebenarnya ia belum menghujat Roh Kudus. Karena orang yang menghujat Roh Kudus tidak menyadari bahwa hal itu adalah salah atau dosa. Menghujat Roh Kudus tidak hanya menunjuk kepada suatu perbuatan salah atau dosa yang dilakukan seseorang, tetapi lebih menunjuk kepada suatu tingkatan di mana seseorang tersebut selalu menolak karya Roh Kudus atau tidak mendengar teguran dan peringatan-peringatannya. Maka ia tidak lagi memiliki kepekaan untuk menangkap teguran Tuhan dan tidak lagi memiliki hasrat atau niat untuk bertobat.
Roh Kudus adalah Roh Tuhan yang bekerja dalam diri seseorang. Jadi, kalau seseorang sudah menolak suaranya, maka dia tidak ada lagi Roh Tuhan di dalam diri manusia yang menuntunnya kepada kebenaran. Demikianlah arti daripada menghujat Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati. Amin.